Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial HTML. Di video kali ini kita bakal belajar tentang paragraf. Jadi di sini saya mau ngasih sedikit trivia. Jadi sistem operasi saya itu habis di restart, maksudnya diinstal ulang. Jadi di sini saya buat folder baru aja. Namanya belajar HTML begini ya. Terus saya buka menggunakan CLI, command line. Kalian bisa gunakan terminal, CMD, PowerShell, bebas ya. Yang penting kita gunakan kode spasi titik untuk buka VS Code-nya di folder yang sudah kita buka di sini. Jadi dia terbuka di sini. Bisa dilihat di sini. Oke, sekarang kalau sudah selesai, ini boleh disilang karena tidak dipakai lagi. Sekarang kita buat file. Namanya itu index.html karena di sini saya mau ini sebagai halaman utamanya. Jadi sebelum user mengakses halaman lainnya, dia akan tampil di halaman ini dulu. Nah, untuk penamaan sebenarnya ini gak masalah mau namanya apa aja. Jadi mau dia jadi A, S, B, E, D, G, bebas lah. Tapi di sini ketika kalian lihat namanya seperti ini, dia jadi tidak relevan. Kalau sebenarnya ketika kita jalankan, dia tidak masalah, gak ada error-error apapun di sini. Nah, di sini saya buat filenya tanpa tag HTML. Ini sedikit trivia ya. Jadi ketika saya refresh, dia akan tetap muncul. Karena untuk browser modern, dia sudah cukup pintar untuk menambahkan tag HTML sendiri. Walaupun tidak kita definisikan. Tentunya di sini ini adalah praktek yang sangat tidak baik. Begitu. Oke. Sekarang kita buat tagnya HTML5. Lalu kita kembali ke topik tadi, namanya. Kenapa nama untuk halaman website kita harus relevan? Nanti kita ketika membuat website itu tidak mungkin, kemungkinan besar itu tidak hanya halaman tunggal ya. Pasti ada halaman lainnya, misal ke halaman contact us atau about us atau home atau yang lain lah. Yang intinya ketika kalian buat namanya tidak relevan seperti ini, nanti akan menyulitkan kalian sendiri ketika mengembangkan websitenya, karena kalian tidak tahu ini nanti ini website untuk apa sih, ini file untuk halaman mana katanya. Jadi ketika dibuat relevan, misalkan di sini jadi index, kalian tahu oh ini untuk halaman index, oh ini untuk halaman home, begitu. Sedangkan untuk format penulisan ini bebas ya. Jadi kalian bisa gunakan Pascal case atau camel case, atau kalian bisa gunakan underscore dash begitu, pakai dash begini, atau bisa gunakan dashnya begini, bebas lah, yang mana yang kalian nyaman ya. Oke, sekarang kita sudah punya halaman HTML5. Di sini judulnya belajar HTML, kemudian paragraf. Oke, saya refresh. Oke, error ya, karena di sini namanya sudah saya rubah. Kita matikan lagi live servernya, baru kita jalankan lagi. Oke, sekarang sudah tampil. Nah, di sini untuk paragraf sama seperti si HTML tadi,
ini tanpa tag pun dia bakal tampil begini. Tapi kelemahannya, cons-nya dari penggunaan cara ini, saya contohkan, saya buat paragraf dummy di sini. Satu paragraf dummy, kemudian saya tambahkan lagi paragraf kedua. Nah, untuk behaviornya atau perilakunya nanti, ini paragraf kedua akan tidak dianggap ruang kosong yang di antara kedua paragraf ini. Jadi ruang kosong di baris 14 ini akan tidak dianggap oleh si browser. Jadi dia akan tetap jadi satu paragraf. Jadi kita makanya gunakan tag paragraf. Untuk tag paragraf itu direpresentasikan dengan P. Jadi ketika saya tulis lorem di sini, ini satu paragraf. Lalu saya tambahkan tag P lagi, lorem lagi. Kemudian dia akan muncul sebagai paragraf baru. Tentunya di sini, walaupun untuk paragraf kedua saya gak pakai tag P, dia akan tetap muncul sebagai paragraf baru. Karena di sini untuk elemen itu ada dua jenis. Pertama itu adalah block level elemen. Block level elemen. Nah, si block level elemen ini termasuk si P ini masuk ke dalam block level elemen. Kemudian untuk jenis kedua itu adalah inline elemen. Begini. Sederhananya, block level elemen itu adalah elemen yang dia akan memakan tempat selebar mungkin di halaman website. Kemudian dia punya jarak antara atas dan bawah. Ini sepengetahuan saya ya. Jadi makanya dia akan muncul sebagai paragraf baru di sini. Tapi tentunya kalau kita buat tanpa paragraf lagi di sini, dia akan tetap jadi satu paragraf. Kecuali kalau paragraf keduanya kita buat lagi menjadi elemen lagi, elemen P. Dia jadi paragraf baru lagi. Karena dia punya jarak antara atas dan bawah, punya margin ya kita nyebutnya. Jadi anggap aja dia ini sebagai sebuah blok yang punya jarak di antara setiap bloknya. Yang bloknya ini juga lebarnya selebar-lebar dari halaman website kita. Begitu. Oke. Jadi di sini block level elemen ini untuk mempermudah penggambarannya saya gunakan sedikit CSS. Saya pakai atribut style untuk mendeskripsikan CSS-nya. Saya gunakan property border. Kemudian lebarnya adalah 2px, kemudian solid, kemudian warnanya adalah black. Kita lihat di sini. Bisa kalian lihat bahwa si elemen P pertama ini dia memakan lebar dari kiri ini ke kanan ini. Dan dari atas sini ke sini. Lalu kalau kita lebarkan halamannya, dia akan ikut melebar. Jadi dia itu mengambil tempat selebar mungkin. Tapi di sini katanya selebar mungkin, tapi kok di sini ada ruang ya? Begitu kan? Nah, di sini ini adalah fitur dari HTML. Dia punya margin default untuk menjaga jarak antara elemen ini. Jadi kalau misalkan dia marginnya 0, dia habis nanti dia akan tampil di paling pinggir, dan tentunya itu tidak enak dilihat. Jadi contohnya, saya contohkan si body ini kalau kita atur marginnya ke 0 begini, maka dia akan mengambil tempat selebar mungkin si elemen block level ini. Kemudian kita lanjut. Untuk bodinya tentu saya kembalikan ke default ya, karena nggak enak dilihat.
Nah, kita bakal bahas si inline. Jadi si inline element ini adalah kebalikan dari si block level. Kalau si block level dia makan tempat selebar mungkin, kemudian ketika dia dibuat, dia akan muncul sebagai baris baru, blok baru. Maka si inline ini adalah kebalikannya. Dia akan mengambil ruang atau tempat seminimal mungkin dan dia tidak akan muncul sebagai baris baru, melainkan dia membungkus si bagian yang diisi oleh inline element ini. Jadi maksudnya di sini saya contohkan kita pengen membuat ini lorem ipsum dollar sheet emet. Ini untuk tebal ya. Kita menggunakan inline element yang namanya adalah elemen B. Begini. Ini adalah B ini merepresentasikan bold atau tebal. Jadi bisa dilihat dia bakal jadi tebal. Nah, sekarang untuk mempermudah penggambarannya, kita gunakan lagi sedikit CSS ini. Oke. Nah, ini adalah ruang yang ditempati oleh si inline elemen B. Bisa dilihat dia tidak mengambil tempat selebar-lebarnya seperti block level elemen, melainkan dia mengambil tempat hanya secukupnya. Kemudian di sini dia tidak di baris baru, melainkan dia membungkus bagian yang dijadikan konten dari tag B ini. Begitu. Sekarang kita sudah tahu tag B, dan B ini termasuk inline element. Tapi B ini fungsinya hanya sebagai untuk menebalkan. Tapi ketika kalian ingin memberikan makna kepada kalimat yang kalian tebalkan, itu lebih tepatnya, tentu saja ini tidak bisa dibilang error ya, tapi untuk penulisan yang tepat, kita gunakan tag ini namanya strong. Begini. Secara tampilan dia sama, tapi maknanya yang berbeda. Jadi ketika kalian hover tagnya, ini akan ada penjelasannya di sini. Tag elemen strong merepresentasikan kepentingan serius atau darurat untuk konten. Maksudnya di sini apa yang direpresentasikan oleh strong ini maksudnya adalah penting. Begitu. Kalimat ini penting. Jadi cara membaca browsernya nanti yang berbeda. Kemudian di sini untuk italic, karena di paragraf pasti ada italic, ada bold setidaknya ya. Untuk italic ini kalau sekedar untuk hiasan atau dekorasi, kita bisa gunakan tag I. Dia akan tampil sebagai huruf miring. Tapi untuk yang punya makna penting seperti bold, itu kita gunakan tag M begini. Dan tampilannya tentu saja sama, tapi intinya maknanya yang berbeda. Nah, sekarang kita tahu kalau si HTML ini akan membuat baris baru kalau dia block level element. Oke, di sini baris baru, baris baru. Nah, sekarang bagaimana dengan spasi? Jadi kalau di sini kita lihat hanya ada satu spasi antar kalimat. Sekarang saya coba spasinya saya panjangkan seperti ini. Dan tentunya dia tidak akan bereaksi karena si HTML ini akan tidak menganggap spasi. Spasi itu tidak dianggap ada pada tag paragraf. Lalu bagaimana cara mengakalinya? Cara mengakalinya kita bisa gunakan tag pre. Misalkan di sini lorem begini, maka dia akan tampil seperti apa yang di codingan, termasuk posisinya. Ini tag pre itu adalah singkatan dari preformat text. Jadi
tidak di format ini. Jadi ketika dia buat ke kiri, maka dia ikut juga. Begitu. Ini adalah tag P. Nah, sekarang saya sudah jelaskan block level elemen, inline elemen, kemudian saya sudah jelaskan beberapa tag yang umum digunakan di paragraf. Sekarang kita akan masuk ke latihan. Jadi saya akan buat dulu instruksinya di sini. Instruksi.md. Jadi pertama, tugas kalian adalah buat halaman dengan tema berita atau majalah ya. Jadi kedua, buat judul berita. Kalian bisa gunakan apa yang kalian pelajari dari video sebelumnya. Kemudian buat sub judul, lalu buat 3 paragraf. Kemudian paragraf 1 mengandung bold dan italic. Paragraf 2 mengandung bold dan italic, tapi dia menggunakan punya makna penting begini. Kemudian ketujuh, paragraf ketiga punya spacing lebih dari 1. Oke. Jadi silakan di pause videonya. Saya tunggu sampai 1, 2, 3. Oke, sekarang kita bakal kerjain sama-sama ini solusinya. Jadi untuk solusinya, di sini saya hapus dulu. Saya bersihkan tampilannya. Sekarang kita sesuai instruksi. Tema kita adalah berita atau majalah. Sekarang buat judulnya katanya. Kita buat judul beritanya apa ya enaknya? Harga BBM turun, tapi harga kebutuhan tetap tinggi. Begini ya. Jadi ini adalah judul beritanya. Lalu untuk subjudulnya saya gunakan H4. Kalian bebas gunakan headingnya level berapapun. Jadi di sini oleh saya tulis namanya Budi. Kemudian saya tulis tanggal rilis beritanya mungkin begini. Sekarang di sini instruksi selanjutnya kita buat 3 paragraf mengandung bold dan italic. Kemudian begini ya. Jadi 2 ini adalah paragraf P dan ketiga adalah pre. Jadi kita buat dulu P di sini, saya buat lorem. Lorem ini adalah paragraf dummy. Jadi kita lihat di sini sudah muncul. Kemudian untuk ketiga kita gunakan pre. Lalu untuk pre saya gunakan lorem ipsum. Lalu spacingnya begini. Atau bisa juga secara horizontal seperti ini. Lalu kita lihat sudah. Lalu di sini saya kasih tag bold. Kemudian di baris ke-14 saya kasih tag italic. Karena di sini
bold dan italic. Kemudian di sini punya makna penting bold dan italicnya. Jadi di sini kita kasih teks strong, lalu selanjutnya di sini kita kasih tag M. Oke. Kira-kira hasilnya seperti ini. Bagaimana? Hasil kalian sudah cukup mirip atau belum? Jadi di sini kenapa saya coba terapkan latihan kuis, karena di sini saya mau kalian untuk benar-benar ngoding. Memang terlihat simpel ya, tapi di sini logika sederhananya, orang yang belajar melukis gak bisa jadi ahli melukis hanya dengan melihat seseorang melukis. Kemudian seperti naik sepeda juga begitu. Orang yang pengen belajar bisa sepeda itu kalau cuma lihat orang naik sepeda gak bakal bisa dia naik sepeda. Dia harus nyoba sendiri, harus dipraktekkan supaya dia bisa lancar naik sepedanya. Begitu. Dan untuk di ngoding ini yang kita latih nantinya adalah si muscle memory kita. Supaya kita terbiasa ngoding, supaya kita biasa problem solving dan lain-lain. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya. Semoga mudah dimengerti. Kalau yang kebetulan nge-skip videonya, tolong dibalik lagi, di rewind lagi, kerjakan betul-betul karena di sini fungsinya bukan untuk saya tapi untuk kalian supaya lebih paham lagi. Begitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.